لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatal Islam wal Iman, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah Ta'ala telah menjadikan kita berada di atas Islam, sehingga kita mesti bersyukur kepadanya, mengenal kebenaran, sehingga kita tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Ta'ala Al-Ahad, Al-Wahidul Ahad. Allah Ta'ala yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala yang tidak memiliki anak. Allah Ta'ala yang bukan anak siapapun. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, dan bahwasanya seluruh sesembahan yang disembah selain Allah maka itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang berasaskan kepada kejahilan, kebodohan. Ketika seseorang menyembah sesuatu yang tak bisa menciptakan apapun, ketika seseorang menyembah patung yang patung itu tak mampu menyelamatkan dirinya dari banjir, dari kebakaran, dari kehancuran. Seseorang yang menyembah jin, padahal jin itu adalah ciptaan Allah. Apalagi seseorang yang menyembah Nabi Allah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, padahal Nabi Isa adalah makhluk Allah, abduhu wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Bagaimana mungkin seseorang, sesuatu yang tidak dapat menghidupkan, mematikan, tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri, apalagi tidak sanggup menciptakan apapun, bagaimana ia akan disembah? Maka beruntunglah kita ketika berada di atas Islam, ketika Allah ajarkan kita bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Fatirus samawati wal ard, Allah Ta'ala yang maha menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit ataupun di bumi. Ketika seseorang mencoba menyembah bulan, maka bulan bisa sirna. Ketika seseorang menyembah bintang, maka bintang pun bisa hilang. Ketika seseorang menyembah matahari, maka matahari pun tak selalu terbit. Maka seharusnya dia menyembah adalah Rabb Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh itu, yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini, Fatirus samawati wal ard. Maka betapa indahnya Islam mengajarkan kita tentang rasionalitas, tentang bagaimana kita berpikir cerdas, bagaimana kita menyembah sesuatu yang didasari dengan akal yang sehat, menyembah Rabb satu-satunya, yaitu Allah Ta'ala yang maha menciptakan, yang maha mengatur alam semesta dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala sampaikan salawat kita dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, setelah sebelumnya kita membahas awal pembahasan di dalam bab yang ketiga ini tentang tauhid al-iradi at-talabi, atau yang kita sebut juga dengan tauhid uluhiyah, maka mesti kita memahami
bagaimana pondasi, bagaimana usul, bagaimana pokok di dalam terbentuknya ibadah tersebut dalam diri kita. Bagaimana agar kita betul-betul membangun ibadah di atas yang hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, agar ibadah tersebut langgeng, agar ibadah tersebut konsisten, agar hijrah yang kita lakukan dari keburukan menuju kebaikan, maka hijrahnya bertahan, agar kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, mereka menyebutkan ada 3 usul dalam ibadah, ada 3 landasan pokok dalam ibadah. Sebagian ulama menyebutnya dengan arkanul ibadatil qalbiyah, rukun ibadah hati, rukun ibadah hati, yakni rukun ibadah yang bertempat pada hati. Sehingga ketiga rukun ini apabila terkumpul dalam diri seseorang, maka ini sebuah dorongan yang besar dalam mengakui diri sebagai hamba Allah, yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syarat ibadah pernah kita bahas, syaratnya ada 2. Pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat sah diterimanya ibadah. Adapun rukun ibadah ini mencakup seluruh ibadah. Maka secara umum mesti ada 3 rukun ini. Kalau kita berbicara rukun salat, itu khusus pada salat. Berbicara tentang rukun puasa, itu khusus pada puasa. Akan tetapi yang dimaksud di sini rukun ibadah secara umum, yang tempatnya adalah di dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala. Maka dalam poin yang ketiga ini, Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Aqlah hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan min usulil ibadati anna Allah Ta'ala yu'abadu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an, wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Qala ba'du salaf, ay qala ba'du ulama, man 'abada Allah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq, wa man 'abadahu bil khawfi wahdahu fahuwa haruriyun, wa man 'abadahu bil raja'i wahdahu fahuwa murji'un. Min usulil ibadah, di antara usul ibadah, di antara pokok ibadah, anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala yu'abadu bil hubbi, bahwa Allah Ta'ala diibadahi dengan cinta. Ini rukun pertama, cinta. Wal khawfi, yang kedua adalah rasa takut, khauf. Wal raja'i, yang ketiga adalah pengharapan atau ar-raja, cinta, takut dan harap. Jami'an, seluruhnya mesti terkumpul, semuanya, tidak bisa satu-satu saja. Wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun, dan ibadah kepada Allah dengan sebagian saja tanpa sebagian yang lainnya adalah kesesatan. Tentu saja dia hanya dengan cinta saja, tapi tidak ada khauf, tidak ada raja, maka ini kesesatan. Atau dia hanya beribadah dengan khauf saja, namun tidak ada cinta dan tidak pula ada harap, itu pun kesesatan. Ataupun 2 diambil, khauf dan raja, tapi tidak ada cinta, itu pun kesesatan. Nah, maka seluruhnya harus terkumpul, jami'an, semuanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Rasa cinta sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, walladzina amanu
asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman benar-benar besar cintanya hanya kepada Allah. Benar-benar besar cintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Al-Baqarah 165. Maka ini sebagai ciri khas orang yang beriman, mengarahkan cinta terbesarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga rukun ibadah tadi semuanya harus diarahkan, dipersembahkan hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Adapun tentang kecintaan, maka dalam hal ini ada dua jenis cinta. Pertama mencintai Allah, yang kedua mencintai sesuatu karena Allah. Ya, mahabbatullah wal mahabbah fillah. Ya, mencintai Allah dan mencintai sesuatu karena Allah. Nah, ini sebagai dorongan yang menguatkan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau tidak mencintai sesuatu, dia tak akan mau melakukan itu. Tak maduk hatinya. Tak maduk hati. Di paso je nyoba baca Qurannya tak maduk hati ke situ lah. Di paso masuk pesantren, hati itu tak maduk. Akhirnya membalik. Banyak seperti itu. Jadi yang mesti kita benahi dalam hal ini adalah menumbuhkan kecintaan, bukan memaksa, tetapi menumbuhkan kecintaan. Kecintaan karena Allah Ta'ala, sehingga seseorang ingin mendekat kepada Allah. Ketika seseorang benar-benar besar cintanya kepada Allah Ta'ala, terikat hatinya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sebutkan tentang di antara 7 orang yang dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah ketika itu. Siapa di antaranya? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang pemuda, ya, pemuda ini umum ya, laki-laki ataupun perempuan, umum dia. Tapi secara khususnya banyak prakteknya di sini adalah pemuda. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya itu terikat kuat dengan masjid, memiliki keterikatan kuat dengan masjid. Nah, ini salah satu buah dari cinta itu. Kenapa hatinya betul-betul terikat kepada masjid? Tak pernah bisa dia tinggalkan masjid, karena ada besar cinta dalam dirinya. Mencintai salat berjamaah, mencintai i'tikaf, walaupun bukan dalam bulan Ramadan. Karena i'tikaf itu sifatnya umum. Walaupun seseorang sejenak masuk masjid, tapi niatkan dalam dirinya i'tikaf, berdiam diri dalam masjid lillahi ta'ala, dia dapat pahala i'tikaf insyaAllah. Nah, hatinya terikat ke masjid, ingin merojah ke masjid. Salat-salat sunnah dia datang, duha misalnya, di waktu kerja ada jam istirahat, ke masjid. Mu'allaqun, terikat. Nah, keterikatan hati ini muncul dengan dasar cinta yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula halnya seseorang yang membaca Al-Quran. Ketika benar-benar hatinya cinta kepada Al-Quran itu karena Allah memang. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apabila hati seseorang betul-betul bersih, tulus, maka dia tak akan pernah bosan baca Al-Quran. Dia tak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Nah, hati yang bersih dan tulus itu karena adanya cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang yang tidak memiliki rasa cinta, maka ibadah-ibadah apapun akan terasa berat baginya. Barik mato jago subuh tu, Pak. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta. Kita bisa mengukur diri kita, jemaah yang kami cintai dan memuliakan kepada Allah.
Bisa kita ukur diri kita dalam hal ini, salah satu contohnya ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang. Untuk mengukur cinta, lihat bagaimanapun posisi kita, keadaan kita ketika azan berkumandang. Bersegerakah kita untuk sholat berjamaah ke masjid? Atau santai-santai, leleh, main-main dulu, masih buka Facebook dulu, baca WA dulu. Bahkan subhanallah azan pun tak dijawab. Waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala membersihkan hati kita seluruhnya jamaah memuliakan. Baik kami yang menyampaikan atau seluruh jamaah yang hadir ataupun yang mendengar menyaksikan kajian kita ini. Di sini di antara ukurannya. Sudahkah cinta kita betul-betul besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga ketika mendengar azan, bahkan sebelum azan, insyaallah orang yang beriman itu tahu dia dengan waktu. Rasul-rasul dake kama saji, rasul-rasul dake ke azan kama masuk waktu salat, hanyalah bersiap-siap. Pekerjaan itu sudah dia prediksikan finishnya kapan gitu. Kalau ada aja orang datang balanjo atau butuh pelayanan, nyecelek-celek waktu itu, lah kemendake waktu asar kok. Masih ada sekitar 10 menit itu tidak dia layani lagi pelanggannya. Nah itu dia. Maka di antara bukti besarnya cinta orang-orang kaum muslimin kepada Allah Ta'ala, di antara zahir yang kita saksikan sebagaimana yang ada di Makkah, Madinah. Ya. Sebelum azan itu toko-toko sudah tutup. Sebelum azan, mereka tidak menunggu azan baru tutup toko, enggak. Tapi sebelumnya sudah bersiap-siap. Para lelaki sudah bersiap-siap dengan pakaian salatnya menuju masjid. Ya, tidak ada perdagangan lagi ketika itu. Nah, semoga kita bisa jadikan ini sebagai salah satu barometer yang memuliakan. Apakah ketika kita punya toko dengan alasan masih tanggung, masih bisa 1-2 orang lagi, mumpung belum iqamah, subhanallah waliyadzubillah. Nah, inilah yang biasanya merusak hati. Ya, karena hati kita tidak dihiasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru waliyadzubillah kadang-kadang malah dialihkan cinta itu kepada selain Allah. Dialihkan kepada selain Allah. Contoh, ketika seseorang mendidik anak-anaknya karena cinta kepada suami. Karena cinta kepada suami. Sehingga anak-anak betul-betul dididik, dirawat, ditalkinkan hafalan Al-Quran, diberikan motivasi untuk belajar, di rumah ditanyakan bagaimana hafalannya, PR-nya, tugasnya, sekolahnya, ditanyakan. Tapi ketika suaminya meninggal, tak lagi dia lakukan itu. Ya. Jangankan untuk murajah hafalan, menanyakan sudah salat atau belum saja tidak ada. Kenapa? Karena selama ini cintanya itu karena suami, bukan karena Allah. Memang yang dia lakukan itu suruh anaknya ibadah, tetapi dia lakukan karena suami. Kemudian setelah suami meninggal, atau karena suami melakukan kesalahan besar, atau karena suaminya poligami contohnya, atau karena suaminya ya bermasalah dengan orang-orang dan seterusnya, akhirnya yang tadi dia lakukan hilang. Ini membuktikan bahwa selama ini cintanya tidak karena Allah Ta'ala, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan seseorang sebagai pegawai, karyawan, ketika dia betul-betul cinta dengan atasannya, ya, dia termotivasi dengan seseorang. Lalu ketika orang itu melakukan kesalahan, ternyata berkhianat, atau ketika orang itu meninggal,
dia tidak lagi salat berjamaah ke masjid. Dia tidak lagi amanah dalam pekerjaannya. Dia tidak lagi melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya. Nah, ini salah satu barometer, berarti kecintaannya selama ini bukan kepada Allah Ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, tandingan selain Allah, yakni tandingan dalam kecintaan. Dia memang ada mencintai Allah, tapi juga mencintai selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai yang lain tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah dorongan motivasi dalam diri seseorang. Ketika dia benar-benar besar cintanya kepada Allah Ta'ala, maka disitulah dia akan kuat melangkahkan kaki ke masjid. Bagaimanapun keadaannya dia akan cari cara. Walaupun Masya Allah kita melihat orang-orang berkursi roda menuju masjid. Ada yang pakai tongkat menuju masjid. Cacat tetap menuju masjid. Masya Allah. Hati terikat, terpaut kuat dengan masjid. Beda dengan orang yang memang tak ada rasa cinta sama sekali. Ya, katanya gunung kudaki, laut kuseberangi, masjid kulewati, gitu kan? Subhanallah. Ya. Karena memang yang menjadi cinta bagi dirinya adalah hobinya berpetualang, untuk melangkahkan kaki berapa langkah menuju gunung itu, jalan 8 jam, jalan terus tidak berhenti, bisa dia. Antri beli tiket untuk masuk bioskop berjam-jam, bisa dia. Nonton konser antri, bisa dia. Tapi berdiri 5-10 menit, 15 menit untuk salat, berat. Kemana? Apa yang kita cintai? Siapa yang kita cintai selama ini, jemaah? Ya. Terbukti lagi ketika seseorang itu luar biasa semangat, kuat, bangun malam untuk nonton Piala Dunia. Nonton Piala Dunia. Padahal sebelumnya untuk tahajud itu tidak pernah ada semangat itu. Selalu ada alasan. Ini kemana kita arahkan cinta ini? Kemana diarahkan cinta? Sehingga ini bagian dari kesyirikan. Bagiannya. Sadar ataupun tidak sadar kita. Kalau melakukan demikian berarti telah mempersembahkan amal perbuatan kita kan untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Bangun malam itu sebuah amal perbuatan, tapi ketika diarahkan untuk selain Allah atau untuk perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, maka ini berarti telah memalingkan ibadah dari Allah menuju kepada selain Allah. Na'udzubillah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, benarnya tauhid seseorang, benarnya tauhid kepada Allah Ta'ala ini bisa diukur juga dengan cinta tadi. Sehingga jemaah yang kami muliakan, ketika kita betul-betul mencintai Allah Ta'ala, biasanya tidak banyak alasan untuk menggagalkan rencana baik kita. Betul-betul kita mencintai Allah Ta'ala, kita bersedekah contohnya, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Kita tahu dia miskin, kita berikan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Walaupun orang miskin ini menghina kita, yang dia hina diri kita, mengribahi kita, tetap bismillah kita berikan lillahi ta'ala, karena kita tahu dia benar-benar miskin. Ya. Kita memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, lillahi ta'ala, karena cinta kepada Allah.
Cinta kepada anak dan istri karena Allah, karena mereka mencintai Allah. Kita berikan hal itu, sehingga walaupun nanti ya, istri misalnya, ya selama dia statusnya sebagai istri kita berbuat kesalahan, kewajiban kita tetap kita tunaikan. Lillahi ta'ala, kita lakukan karena Allah. Begitu pula sebaliknya. Ya, seorang istri, walaupun suami melakukan kesalahan, kewajiban dia tetap dia tunaikan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena suami. Nah, ini salah satu ya, yang membuat seseorang teguh dia di atas keimanan dan tauhidnya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57 ya, tentang sesembahan yang disembah selain Allah, seperti para nabi, malaikat. Sebenarnya mereka itu yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Mereka betul-betul mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang disembah selain Allah pun sebenarnya dia mencari kedekatan dengan Allah. Lalu bagaimana mungkin orang musyrik dia memberikan besarnya rasa cintanya kepada ya, sampai menyembah para nabi? Padahal para nabi itu mencari kedekatan untuk cinta kepada Allah. Ayyuhum aqrab, berlomba-lomba mereka untuk menjadi yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ya, mereka pun dengan cintanya itu yarjuna rahmatahu, berharap rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabahu, dan takut terhadap azab Allah. Berharap rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, karena benar-benar azab Allah, azab Rabbmu benar-benar mesti untuk ditakuti, harus ditakuti. Ini pun sebagai dalil untuk dua rukun berikutnya, yaitu masalah ya, harap dan takut. Ya, setelah cinta mesti ada rasa harap, mesti ada takut. Yang kita harapkan itu muncul saat cinta kita besar. Sehingga orang yang mencintai Allah Ta'ala, dia pasti berharap Allah merahmati dia, Allah meridhai dia, Allah menerima amal-amal kesalehannya dia. Dia pasti berharap. Ya, tidak akan mungkin orang sekedar cinta tanpa harapan, tak akan mungkin ada. Ya, walaupun ya, contohnya seseorang cinta terhadap pekerjaannya, cinta terhadap pekerjaannya, minimal ada yang diharapkan dari pekerjaan itu. Ada yang betul-betul mengharapkan nafkah. Ada yang bahkan bekerja tapi tanpa digaji sama sekali. Ya, pernah kita lihat di beberapa pesantren di daerah luar itu, pesantren gratis, mereka ngajar tanpa digaji sama sekali. Apa yang mereka harapkan? Ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Berarti setiap ada cinta mesti ada harap, mesti ada pengharapan. Jadi nggak mungkin seseorang hanya mengaku cinta saja, tapi tidak ada satupun apapun yang dia harap. Nah, ini diantara definisi ikhlasnya orang sufi. Kalau ikhlas itu lepas katanya, tidak berharap apapun, tanpa pamrih. Nah, itu istilahnya. Ya, sekedar berbuat saja tanpa pamrih, ini keliru. Ini keliru, tak akan mungkin. Ya, sehingga mereka katakan kalau surga dan neraka itu tidak pernah ada, apakah engkau masih beribadah kepadanya, kan gitu. Karena bagi mereka beribadah itu cukup cinta saja tanpa ada harapan apapun. Ini keliru. Padahal Allah Ta'ala sebutkan tadi wa yarjuna rahmatahu, para nabi mereka mengharapkan rahmat Allah. Ada rahmat Allah yang mereka harapkan. Karena besarnya cinta mereka kepada Allah,
ada yang diharapkan dari Allah Ta'ala. Maka definisi ikhlas yang sebenarnya itu tentang pengharapan, yakni berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu ikhlas, memurnikan ibadah karena Allah, memurnikan cinta kepada Allah, memurnikan pengharapan hanya dari Allah, memurnikan rasa takut hanya dari Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ikhlas, meluruskan dan memurnikan kepada Allah Ta'ala perkara-perkara ibadah kita. Kalau ibadah saja tanpa ada tujuan, ini apa? Ibadah saja tapi tidak ada cinta, tidak ada harap, tidak ada takut. Ini hanya berbuah ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan. Ya, memang karena masih jahilnya, belum balighnya anak kecil, ya, anak kecil umur 2 tahun, dia memang sholat, ikut sholat dia. Ya. Tapi kalau dibahas, ditanya, adakah rasa cintamu kepada Allah? Belum ngerti dia. Nah, maka dia melakukan ibadah itu sebagai bimbingan dari orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan pahala mengajarkan anak ketika itu. Kalau ditanya apakah anak kecil itu berharap kepada Allah, apa yang diharapkan dia tidak paham. Ditanya apakah dia takut dengan azab Allah, dia pun tidak ngerti. Nah, akan tetapi bagi seorang yang sudah berakal, baligh, maka ini mesti ada dalam dirinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, cinta, harap dan takut itu ibarat burung yang terbang. Cinta adalah kepalanya, rasa harap dan takut adalah kedua sayapnya. Kedua sayapnya. Burung tanpa kepala pun tak bisa terbang. Sayapnya patah satu pun tak bisa terbang. Sehingga mesti tiga-tiganya ada. Ada rasa cinta, ada rasa harap, dan ada rasa takut. Begitu pula tentang rasa takut. Wa yakhafuna adzabahu. Para nabi dan rasul, ya, bahkan para malaikat, seluruhnya mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang besar, mereka takut terhadap azab Allah, takut terhadap azab Allah Ta'ala. Nah, maka di dalam beribadah pun mesti ada rasa ini. Ketika seseorang mulai melalaikan salat, muncul rasa takut, jangan-jangan ini penyebab saya masuk neraka nantinya. Muncul rasa takut, akhirnya dia kembali menormalkan penghambaannya kepada Allah dengan cinta, harap dan takut tadi. Ya. Ketika seseorang mulai melihat kesempatan, di depannya ada barang yang bisa dicuri, pemiliknya lalai, ada uang ini yang pemiliknya lupa mungkin. Tapi apabila seseorang punya rasa takut dalam dirinya, takut kepada Allah, bukan takut ketahuan orang, tapi takut kepada Allah, dia pun tidak akan melakukan maksiat itu. Begitu juga seseorang punya kesempatan untuk bermaksiat yang lainnya, ya, dia sudah dihadapkan dengan kesempatan berzina, perempuan itu suka kepadanya, cantik, kaya, tapi bukan istrinya. Subhanallah. Karena takutnya kepada Allah, inni akhafullah, dia tinggalkan itu. Inilah salah satu, ya, orang di antara yang tadi kita sebutkan, di antara 7 orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Nah, kita bacakan ya hadisnya ini sebagai bukti, ya, terkumpulnya rasa cinta, takut dan harap dalam diri seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Disebutkan para ulama, yakni di padang mahsyar nantinya, ketika seorang dengan kepanasan, tanpa pakaian, tanpa sandal,
Dia akan kepanasan dengan terik matahari yang amat menyengat ketika itu. Ketika matahari didekatkan kepada manusia, maka hanya ada perlindungan khusus dari Allah Ta'ala, tidak ada lagi perlindungan selain itu. Dan yang berhak mendapatkannya adalah 7 jenis, 7 golongan manusia. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang imam, pemimpin yang adil, pemimpin dalam ruang lingkup apapun, kecil ataupun besar. Pemimpin dalam keluarga kah, RT kah, RW kah, sampai kepada pemimpin yang tinggi dalam negara dan seterusnya. Maka jika seseorang pemimpin adil, ya, apa yang membuat dia adil? Pertama, ada rasa cinta yang besar kepada Allah Ta'ala. Kemudian dengan kepemimpinan itu dia mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian ketika dia memimpin, dia takut azab Allah, tidak mau dia menyeleweng. Dia takut azab Allah. Maka dia menjadi pemimpin yang adil. Nah, kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda, ya seperti tadi saya jelaskan, kalaupun pemuda tidak hanya laki-laki saja, tapi juga ya termasuk wanita. Yang dia tumbuh nasya'a fi ibadati rabbi, dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah, tumbuh dalam ketaatan, ya dalam masa remajanya dia salat, menuntut ilmu agama. Nah, dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dia tunaikan kewajiban perintah-perintah Allah, dia hindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia tumbuh dalam ibadah. Apa yang membuat dia tumbuh? Karena sudah tumbuh rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Dia tumbuh kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ada rasa harap dalam dirinya agar Allah memperbaiki kehidupannya, ya. Ada rasa takut dalam dirinya, takut kalau Allah palingkan hatinya, takut kalau kehidupannya setelah ini diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa seperti itu. Maka jemaah yang kami muliakan, kami cintakan Allah Ta'ala, kita bisa lihat ini orang-orang pemuda-pemuda yang tumbuh dalam usia remajanya, ya, dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, seperti anak-anak pesantren. Iya, kita melihat, Masya Allah, belum dibangunkan jam 2 itu dia sudah bangun. Apa yang membuat dia bangun? Apa yang membuat dia mau beribadah kepada Allah? Ini dia rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Dia takut amalnya belum diterima, takut amalnya masih kecil, masih ya berantakan. Dia takut ibadahnya selama ini masih salah, sehingga dia mau belajar. Ini membuat dia tetap bersemangat. Bahkan dia takut ayah ibunya disiksa oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Maka dia doakan ayah ibunya, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Ini dia syabun nasya'a fi ibadati rabbi wa rajulun mu'allaqun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini yang tadi kita sebutkan, ya, mesti ada ya, keterkaitan hati kepada masjid dengan cinta, ada harap, dan mesti ada takut, takut meninggalkan salat berjamaah, ya. Ini sebagai bentuk kesungguhan dia kepada Allah Ta'ala. Wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berikutnya yang keberapa ini? Pertama imam adil, yang kedua syab nasya'a fi ibadatillah, yang ketiga seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mencintai karena Allah. Jadi dia bersahabat, berteman karena Allah. Ya, ijtama' alaih, dia berkumpul, bersahabat. Kenapa dia berteman dengan fulan? Karena fulan ini rajin ibadah, saya pengen ikut ketularan rajinnya dia dalam ibadah kepada Allah. Maka dia berkumpul menjadi dua orang sahabat, menjadi tiga sahabat. Bukan, ini pembatasan bukan hanya kepada dua saja. Nah, dia berkumpul karena Allah. Kemudian wa tafarraqa alaih, mereka pun berpisah karena Allah. Kenapa si fulan tidak lagi diajak ke sana ke sini? Dia sudah tidak beres, ya. Salat saya tidak pernah lagi. Dia tinggalkan. Nah, dia berpisah persahabatannya, putus hubungan persahabatannya karena Allah juga. Karena satu mencintai Allah, satu lagi tidak mau mencintai Allah, bahkan menjadi penentang agama Allah. Ditinggalkan orang-orang seperti ini.
Orang-orang yang tadinya kawan dekat kita, kawan dari masa kecil, kita sudah ngaji ya, alhamdulillah, tapi dia menghina dakwah, menghina kajian sunnah, sudah kita tinggalkan saja. Ya, kita korbankan persahabatan demi apa? Demi Allah. Karena Allah. Ya, jangan kebalik. Ya, demi persahabatan tinggalkan ibadah kepada Allah, ini ya kebalik. Bahkan bisa termasuk juga dalam kesyirikan. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya, seseorang yang didatangi oleh wanita, atahu, nah, talabathu, bahkan diminta oleh wanita dzatu mansab, wanita yang memiliki kedudukan peranan dalam masyarakat. Artinya seorang wanita yang dimuliakan, diagung-agung, dielu-elukan oleh masyarakat. Kalau kita sebutnya bunga desa mungkin. Berarti ini orang yang memiliki juga wajamalin, kecantikan. Mungkin disebut dengan bunga desa karena orang bersepakat dengan kecantikannya. Tapi wanita ini minta berzina. Tapi dia katakan, inni akhafullah. Pemuda itu katakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Kesempatan ada, objek ada, subhanallah. Tapi dia katakan, inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian berikutnya di antara orang-orang tersebut adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai karena dia sembunyikan itu, sampai-sampai tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya dia menyembunyikan sedekah dari orang-orang. Bagaimana bisa orang menyembunyikan sedekah? Apa motivasinya? Karena memang besar cintanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, takut tidak diterima oleh Allah. Jadi tidak dia sebut-sebut di hadapan manusia, oh saya telah bersedekah sekian dan sekian. Ya, tidak menyebut-nyebut pemberian yang sudah lalu dan seterusnya. Karena yang diharapkan itu hanya Allah Ta'ala. Dia bersedekah karena besar cintanya kepada Allah Ta'ala. Maka dia sembunyikan sedekah itu. Ya, saking kuatnya di dalam menyembunyikan, maka sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Dan seorang pemuda juga yang dia sering berzikir kepada Allah Ta'ala menyendiri. Orang lain tak tahu. Ya, dia menyendiri zikir kepada Allah Ta'ala dengan kekhusyuannya. Fafadat ainah, dan kedua matanya mengalirkan air mata. Kenapa dia mau bersendirian dengan Allah Ta'ala? Karena besar cintanya. Adapun orang-orang munafik, ya, yura'unan nas, mereka itu menampakkan ibadahnya kepada Allah. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, berzikirnya sedikit tapi ditampak-tampakkan kepada manusia. Nah, beda dengan orang yang kuat keimanannya, mengumpulkan tiga hal tadi. Dia berzikir, cintanya besar kepada Allah, dia mengharap kepada Allah Ta'ala, dan dia takut akan azab Allah, akan dosa-dosanya, sehingga dia memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya tersebut, menghindarkan diri dari azab-azab Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, hadhihi al-usul al-thalathah, al-hubb wal-khawf wal-raja, hiya allati tab'athu ala imarati al-waqti bima huwa al-awla li sahibihi wal-anfa'. Tiga usul ini, tiga pondasi pokok dalam ibadah ini, yakni cinta, harap dan takut, inilah yang menyebabkan seseorang bangkit, mau bergerak untuk mengisi waktunya dengan apa yang bermanfaat baginya, apa yang utama baginya. Ini yang membuat dia tergerak. Sehingga
Ya, di antara wahia asasus suluk wasairu ilallah. Ketiga hal ini menjadi pondasi utama di dalam berperilaku dan di dalam berbuat kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau membawakan ayat Allah tadi, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Di mana dalam surat Al-Isra ayat 50 tadi yang kita bahas. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat, bersemangat, bersegera menuju kebaikan, ini dengan cinta. Wa yad'unana raghaban, dan mereka beribadah, berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap. Wa rahaban, dan ibadah pun penuh dengan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sehingga Allah Ta'ala mengumpulkan tiga-tiganya langsung ya dalam usul ibadah, cinta, harap dan takut. Begitu pula dalam ayat-ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarjuna rahmat rabbih. Ya, tentang orang-orang musyrik, apakah mereka lebih baik? Ya, orang-orang musyrik itu apakah lebih baik daripada orang yang beribadah kepada Allah? Tentu tidak. Ini sebagai ya perbandingan, ya Allah buatkan permisalan. Ya, apakah mereka lebih baik daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah ana al-lail, sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, mereka sujud dan mereka berdiri, yahdharul akhirah, mereka takut akan nasib di akhirat, wa yarjuna rahmat rabbih, dan mereka berharap akan rahmat Rabbnya, rahmat Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dasar-dasar yang disebutkan para ulama tentang pentingnya mengumpulkan tiga hal tadi sebagaimana yang kita rincikan di pembahasan sebelumnya. Kemudian beliau sekaligus dalam poin ini menyebutkan tentang penyimpangan dalam perkara usul yang tiga ini, yakni wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun, bahwa beribadah dengan salah satunya tanpa yang lain, dengan dua tanpa satunya, atau satu tanpa yang duanya, ya, ini adalah dalal, kesesatan. Sebagaimana disebutkan para ulama, qala ba'dul ulama, man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya khusus dengan rasa cinta saja, maka dia adalah zindiq. Dia beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, tidak ada takut, tidak ada harap. Yang penting ibadah saja, saya cinta kepada Allah, caranya apa terserah saya, karena tidak butuh cara untuk mencintai, kata mereka. Nah, ini pernah kita diskusi dengan orang yang gemar merayakan maulid. Ya, bagaimana cara maulid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Kita tanya, bagaimana cara maulid yang diajarkan oleh Imam Syafi'i misalnya? Bagaimana cara maulid sesuai dengan fikih yang benar, dalam mazhab yang benar? Kita ingin tanyakan ini supaya dia berfikir, ya. Karena Rasul tidak pernah merayakan, para ulama mazhab pun tidak pernah merayakan. Tapi kita tanyakan, bagaimana caranya perayaan maulid ini dilakukan? Maka jawabannya, tidak butuh cara untuk mencintai. Subhanallah. Tidak butuh cara untuk mencintai, yang penting lakukan. Subhanallah. Kalau dia bekerja saja, mesti ada SOP, ada cara. Ini tugas-tugas yang harus dia lakukan, begini caranya. Kalau dia lakukan tidak betul, tidak sesuai dengan cara yang diharapkan, dia bisa dikeluarkan dari perusahaan, kan begitu. Lalu bagaimana mungkin kepada Allah Ta'ala yang maha besar, walillahil mathalul a'la, beribadah kepada Allah sebagai bentuk pengagungan, lalu dilakukan tanpa cara,
maka ini sebuah kebatilan. Maka dalam perkara ini disebutkan para ulama, siapa yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, tidak ada rasa harap, tidak ada rasa takut, maka dia zindiq. Maka dia zindiq. Zindiq disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni al-munafiq alladhi yudhhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Orang munafik itu makna zindiq. Bagaimana sifatnya? Dia menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Itulah definisi zindiq. Ya, jadi zindiq disebutkan bahwa di antara mereka adalah dari kalangan kaum sufi tadi, yang beribadah hanya khusus dengan cinta. Ya, tentang bagaimana salatnya Nabi SAW, tak butuh cara kita. Yang penting salat saja. Yang penting bagaimana bisa dekat kepada Allah, itu saja. Maka mereka punya cara sendiri untuk mendekatkan diri. Ada yang tidak sholat, baginya cukup berzikir saja. Atau ada yang mengatakan, bagi saya sholawat itu lebih penting daripada sholat. Nah, maka ini dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah. Tapi tidak ada rasa harap dan tidak ada rasa takut. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari Allah dan tidak takut sholatnya tidak diterima, itu dia tidak takut. Sholatnya ya tidak sesuai dengan sholat Nabi Muhammad, itu dia tidak takut. Padahal Nabi SAW katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Tapi dia tidak takut dengan itu. Dia cuma cinta saja. Maka dia disebut dengan zindiq atau munafik, orang yang tak mau diatur. Ya. Padahal dengan harap dan takut itu ada aturan. Kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Kapan ibadah diterima oleh Allah? Ada aturannya, yaitu dilakukan ikhlas dan mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti ada caranya. Maka tak mungkin ibadah itu dilakukan tidak punya cara. Ya, padahal seluruh ibadah itu Allah Ta'ala syariatkan dengan caranya masing-masing. Maksudnya solat punya cara masing-masing tentang solat, zakat punya cara masing-masing tentang zakat, puasa ada caranya masing-masing. Ya. Kalau keluar dari cara yang dibenarkan, sebagaimana 3 orang ya yang dari kalangan sahabat Nabi SAW sebelum mereka mengetahui hal ini, 3 orang ini datang ya ingin mencari Nabi, tapi Nabi tak ada. Datanglah mereka kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadahnya Nabi. Nah, maka dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam beliau salat malam dan ada waktu tidurnya. Beliau ada harinya berpuasa dan ada harinya berbuka tidak puasa. Beliau ya menikah. Nah, ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun 3 orang ini mengatakan, nah, ini dengan semangat besar ya, karena cinta. Tidak mungkin dia tak jawab dengan cinta nih. Apa katanya? Kalau saya akan sholat malam terus tanpa tidur setiap malam. Nah, bukankah karena cinta ini dia lakukan? Bukankah karena cinta? Dia mau sholat malam terus tanpa tidur sama sekali. Iya, karena cinta. Yang satu lagi dia katakan, kalau saya puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, tak pernah berbuka. Nah, ini pun dia lakukan. Nggak ada orang melakukan puasa sekuat itu tanpa cinta, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga mengatakan, kalau saya tak akan menikah sama sekali, saya akan fokus ibadah saja kepada Allah, tak akan menikah. Karena kalau punya pasangan itu akan mengganggu ibadah saya. Karena cinta kepada Allah, tapi cara yang salah. Maka datang Nabi SAW ketika itu mengatakan, kalian yang berkata begini dan begitu, ana atqakum lillah, lihat, ketahuilah, aku adalah orang yang bertakwa kepada Allah, paling bertakwa di antara kalian. Ya, Nabi dan Rasul, orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Beliau katakan apa? Aku salat malam dan aku pun tidur. Ada waktu salat, ada waktu tidur. Aku lakukan puasa, ada hari-harinya aku tak puasa, kata Nabi SAW. Dan aku menikah. Nah, ini menunjukkan orang tadi ibadahnya banyak,
mau banyak-banyakan ibadah dengan dasar cinta saja, tapi tidak sesuai dengan amalan Nabi SAW, maka Nabi katakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka dengan caraku, dengan sunnahku, dengan ajaranku, kata Nabi, bukan bagian dariku, bukan bagian dari umatku, kata beliau. Ini menunjukkan cara itu butuh dalam ibadah, bukan sekedar cinta saja, sehingga dikatakan tidak ada cara untuk mencintai. Ini keliru. Ya. Orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan rasul. Namun mereka punya cara. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Para nabi dan rasul diberikan syariat, diberikan metode, minhaj, cara beribadah. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang mengaku cinta tanpa cara? Subhanallah. Ini kekeliruan, maka dikatakan dia zindiq. Dia ingin keluar dari aturan Allah sebenarnya, maka dikatakan dia munafik. Orang munafik tak mau diatur oleh aturan Allah dengan cara-cara tadi. Dengan ajaran Rasul SAW dia tak mau diatur. Makanya dia hanya menampakkan dirinya muslim, tapi diajak beribadah dengan cara sendiri. Ya, tidak ada cara khusus yang diajarkan Nabi SAW, kata mereka. Subhanallah. Maka jemaah yang kami muliakan, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa qala ba'du salaf, para ulama salaf menyebutkan, za'ama qaumun innahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ada kaum yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Ada kaum yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Maka Allah berikan ujian kepada mereka dengan ayat ini. Apa ayatnya? Dalam surat Ali Imran 31. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah dengan pengakuan kalian, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti mencintai kalian. Nah, jadi standar kecintaan kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan ittiba', mengikuti Nabi SAW. Karena Allah yang suruh Nabi Muhammad bilang demikian. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad. Maka dengan itulah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi banyak orang yang sekadar mengaku cinta tapi dia tidak dicintai. Ini masalahnya. Ya, banyak orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tidak dicintai oleh Allah. Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasya'nu laisa fi man yuhib walakin fi man yuhab, dijelaskan para ulama. Perkara cinta itu bukan sekedar ngaku-ngaku engkau cinta seseorang, engkau cinta sesuatu, engkau cinta kepada Allah. Akan tetapi perkaranya adalah apakah engkau dicintai atau tidak, gitu. Apakah engkau dicintai atau tidak? Itu masalahnya. Nah, antara sesama manusia, seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita, sudah ada cinta dalam dirinya, ya, ingin dia lamar, tapi apa? Cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, bagaimana dia akan memperjuangkan itu? Nah, ya, makanya perkaranya tidak bisa dia ngaku-ngaku, oh saya suka sama si fulana, saya suka begini, sudah tahu tentang ini sudah cari informasi. Ya, dia tidak akan dikatakan hebat kalau belum mendapatkan cintanya, kan gitu. Belum diterima lamarannya. Ya, belum diterima lamaran, dia bukan orang siapa-siapa. Nah, dia akan membawa kekecewaan saja, kan seperti itu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkaranya bukan sekedar mengaku-ngaku cinta, tetapi apakah dicintai atau tidak. Maka syarat untuk dicintai oleh Allah Ta'ala mesti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun waman abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruriyun. Orang yang sekedar beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah haruriyun. Haruri ini bagian dari golongan khawarij. Bagian dari golongan khawarij yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah khusus dengan rasa takut saja itu punya dua kemungkinan. Pertama, dia akan menumbuhkan putus asa dalam dirinya. Putus asa dalam dirinya. Ya, karena dalam pembahasan iman pernah kita singgung, orang-orang khawarij ini menganggap iman itu satu paket. Kalau sudah melakukan dosa besar, keluar dari iman. Nah, ini menurut mereka. Ya, sehingga muncul putus asa dalam diri kalau dia yang berdosa. Kalau dia melakukan dosa besar, dia putus asa, akhirnya tidak mau bertobat. Allah tidak akan mungkin maafkan saya. Allah tidak akan mungkin terima taubat saya. Nah, ini orang haruri seperti ini. Atau yang kedua, terhadap orang lain, apabila orang lain tersebut melakukan dosa besar, akan dia kafirkan. Dia katakan, iman orang ini sudah habis. Karena melakukan dosa besar, tidak ada lagi maaf baginya. Sehingga muncul saja ketakutan-ketakutan yang menghantui dirinya atas dirinya sendiri atau atas orang lain. Nah, itulah sebabnya orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar karena menurutnya tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi raja, tidak ada lagi cinta. Yang ada hanyalah khauf, penuh ketakutan, kekhawatiran, ya, sebatas itu. Dia khawatir nanti Allah tak akan terima lagi taubatnya, walaupun dia taubat 100 kali dalam sehari, tak akan mungkin diampuni lagi oleh Allah. Saya telah lakukan dosa besar. Akhirnya apa? Dia dengan sebab itu, udahlah kalau begitu sudah kepalang tanggung, tidak usah lagi sholat. Akhirnya murtad. Ini pernah ditemukan ya orang-orang subhanallah ya dengan akidah khawarijnya dulu berkoar-koar mengkafirkan kaum muslimin. Ya, koar-koar sana sini dia kafirkan pemerintah kaum muslimin, dia kafirkan kaum muslimin yang tidak mau berbaiat kepadanya. Ya, bahkan dia lemparkan tuduhan sana sini. Lihat orang melakukan dosa begini, langsung dia begitu ya cekatan, begitu cepat dia memvonis orang lain yang melakukan dosa. Tapi subhanallah terbalik keadaannya. Sekarang dia murtad. Ya, berkumpul dengan orang-orang kafir. Ini terjadi jemaah. Ya, karena dia telah menilai dosa itu telah menimpa dirinya. Dosa yang dia tuduhkan kepada orang lain menyebabkan orang lain kafir, itu ternyata ada pada dirinya. Dengan itu dia kafirkan dirinya sendiri, dia murtad. Ini orang-orang haruri. Wal'iyadu billah. Ya, maka tentang harapan mesti ada. La tai'asu min rauhillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ya, karena orang-orang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Maka mesti ada kembalikan kesempurnaan yang tiga tadi, cinta, harap dan takut. Nah, jangan cuma takut saja yang akhirnya berimbas sebagaimana kita jelaskan tadi. Begitu pula waman abadahu birraja'i wahdahu fahuwa murji'un. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan harapan-harapan saja, tidak ada cinta, tidak ada rasa takut, dia pun disebut dengan kaum murji'ah. Nah, kaum murji'ah yang mereka dalam masalah iman menganggap iman itu pun satu paket, tidak akan berkurang sama sekali. Menurutnya kalaupun saya lakukan dosa, ini enggak akan masalah dengan iman saya. Masih ada keampunan Allah. Ya, sekarang nyuri dulu ajalah. Ya, sekarang ambil punya orang dulu ajalah. Sekarang berzina aja. Allah tuh kan Maha Pengampun, ya kan? Berzina ajalah dulu sekarang. Puas-puaskan dulu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Dia hanya memberikan rasa harap saja dalam dirinya. Menanamkan rasa harap saja. Tapi tidak pernah takut dengan dosa. Tidak akan pernah takut dengan dosa dan tidak ada cinta kepada Allah. Karena orang kalau betul-betul cinta kepada Allah pasti dia akan taat kepada Allah. Itu bukti cinta adalah ketaatan. Tapi ini tidak, dia melanggar seluruh perintah Allah ataupun dia langgar larangan-larangan Allah, tidak ada rasa khawatir dalam dirinya.
jangan-jangan saya telah berdosa. Tidak ada rasa merasa bersalah, itu tidak ada. Ya, tidak pernah merasa bersalah. Ya, ini orang yang dianggap sebagai apa? Yang merasa aman dari makar Allah, yang mungkin pernah kita bahas di sini juga. Merasa aman dari azab Allah. Allah kan Maha Pengampun, ya sudahlah. Ya, banyak-banyak dosa nanti kan juga bisa bertobat. Kalau tidak sempat pun taubat, kan Allah Maha Pengampun. Nah, subhanallah, ini pun ya akidahnya kaum Murji'ah yang berbahaya. Inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi liberal dia. Tidak peduli aturan Allah lagi. Ya, karena baginya Allah itu Maha Pengampun aja. Dia bayangkan dengan angan-angannya apapun, sebesar apapun kesalahan dia, kemaksiatan kepada Allah, dalam angan-angan dia Allah itu kan Maha Pengampun. Sebatas itu. Jadi tidak mengumpulkan tiga unsur tadi, yang inilah menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Pertama tentang aliran ini, ya, yang tahu kami ya, hanya tahu secara global saja Pak, ya, tidak tahu secara mendetail bagaimana ajaran atau aliran yang ada di dalam secara mendetail, ya belum sempat kita baca. Hanya saja ya yang kita tahu dalam sejarahnya, dulu ya aliran ini disebut dengan apa ya, Lemkari kah, atau apa namanya, Darul Arqam dan seterusnya, yang ya secara globalnya akidah yang dia anut itu adalah mengkafirkan golongan selain orang-orang yang mau berbaiat kepada pemimpinnya. Jadi kalau berbaiat kepada pemimpinnya dan dia punya pemimpin sendiri, dia ya tidak mengakui kepemimpinan kaum muslimin, ya tidak taat kepada ulil amri kaum muslimin, tidak mengakui bahkan adanya ya negara Indonesia, bahkan justru mereka menamakan dirinya negara dalam negara, ya punya aturan khusus, berbaiat kepada ulil amri yang khusus. Nah, ini tentu sebuah akidah yang menyimpang. Kemudian dia mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan alasan tidak berbaiat kepada imamnya dia. Subhanallah, betapa banyak kalau begini orang-orang akan dia kafirkan. Dan ini bagian juga dari akidah Khawarij. Ya, dia mengasingkan diri, menganggap kelompoknya lah, ya dia akan menamakan dengan kelompok. Ya, itu saja yang menjadi standar kebenaran, harus berbaiat kepada imamnya dia. Subhanallah, kita lihat cari informasi siapa imam-imamnya dia. Ternyata ya orang gemar mengembar-gemborkan kekayaan dengan harta, ya. Karena dia mendapatkan katanya khumus, ya, mendapatkan bagian 1/5 dari harta kaum muslimin, ya, secara sukarela harus disumbangkan kepada imamnya. Ini sebuah hal yang ya kebidaahan yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap ya hanya kelompoknya saja. Kalau begitu bagaimana dengan orang-orang di negara lain? Orang-orang di negara lain apakah dia ketika masuk Islam harus berbaiat ke imamnya fulan ini? Ya, ke keturunan-keturunan fulan ini dari mana? Dari mana persoalan ini, padahal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya mengajarkan demikian. Apalagi ini terbatas dalam ranah Indonesia saja. Ya, karena dalam ya singkatan namanya kan ya Islam Indonesia kan ujungnya. Nah, Indonesia saja. Bagaimana mungkin ada jamaah Islam ya kemudian ya untuk memasuki jamaah itu harus daftar ke Indonesia gitu. Ah, ini kan kejanggalan yang luar biasa. Orang Saudi mau masuk Islam harus daftar dulu ke sini gitu. Orang Mesir dia di dalam Islam daftar dulu ke lembaga ini, kalau enggak dikafirkan. Ya, kalau orang kafir nanti masuk masjid dicucinya, masuk masjidnya dia dibersihkan lagi karpetnya, dipel lagi, masuk rumahnya pun demikian. Ya, ini yang kita dapatkan informasi. Bersalaman dengannya, nanti tangan dicuci. Subhanallah, ini perlakuan dari mana? Ya, inilah karena mereka ya bergampangan juga mengkafirkan kaum muslimin ya dengan cara-cara yang tidak hak, ya tidak ada yang bisa
dalam hal akidah yang mereka tidak bisa dijadikan patokan dalam akidah kaum muslimin, maka ini adalah suatu hal yang menyimpang. Sebagaimana dalam prinsip kita dalam beragama ini adalah ma ana alaihi wa ashabi. Ya, akidah yang benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diselamatkan dari ancaman siksa neraka adalah mereka yang ikut sunnahku dan sunnah para sahabatku, yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Untuk mengikuti ajaran Nabi SAW kita belajar, kita lihat mana hadis-hadis Nabi. Begitu pula kita mempelajari mana pemahaman para sahabat. Nah, ini kita pelajari, kita ikuti, sehingga kita tidak perlu mendaftar kemana-mana, tidak perlu berbaiat secara khusus kemana-mana, tidak perlu. Ya, selama kita dipimpin oleh pemerintahan yang sah dalam suatu negara, kita mengakuinya, insya Allah dengan itu sudah berbaiat namanya. Ya, sudah berbaiat. Ya, karena Nabi SAW katakan, alaikum bis-sam'i wat ta'ah, hendaklah kalian ya dengar dan taat. Nah, dengar dan taat kepada ulil amri kaum muslimin, itu sudah dikatakan berbaiat. Tidak perlu ya seseorang mendeklarasikan dirinya sebagai ulil amri kemudian hanya diakui oleh kelompok-kelompoknya lalu berani mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Ini merupakan akidah yang menyimpang. Allahu a'lam. Hanya sebatas itu yang kami tahu, Pak. Mohon maaf ya, kalau ada informasi yang lain, mungkin para asatidzah, ustaz-ustaz yang ada ya katanya yang sudah mantan dari sana, ya kita pernah lihat juga dari YouTube kita, tapi lupa siapa ustadznya, yang sudah kembali dari ajaran itu dulu, sudah lama di masa kecilnya. Setelah dia mengenal manhaj salaf, betul-betul mempelajarinya, dia tahu bagaimana menyimpangnya ajaran ya LAI ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa para sahabat yang dijamin masuk surga sangat takut kepada Allah? Padahal Rasulullah SAW telah kabarkan bahwa mereka akan masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling takut di antara mereka. Iya, ya, Nabi SAW ya, beristighfar 100 kali dalam sehari. Ditanya oleh ya, istri beliau, bukankah engkau telah dijamin surga oleh Allah Ta'ala? Kenapa masih bertobat kepada Allah? Kenapa masih takut kepada Allah? Maka beliau jawab, tidakkah aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepadanya? Sehingga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Ta'ala, ini contoh dari Nabi SAW, agar kita tidak merasa bangga dengan amal kita. Para sahabat pun demikian, agar tidak merasa bangga dengan amalan mereka. Ya, maka mereka pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah berinfak, telah memberi, ya, bersedekah banyak hal, banyak harta diberikan. Wa qulubuhum wajilah, akan tetapi hati mereka itu cemas, takut. Ya, sudah banyak bersedekah tapi hatinya takut. Ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka itu pelaku maksiat? Ya, sudah bersedekah tapi takut kepada Allah. Apakah mereka ya takutkan maksiatnya? Takut. Nabi SAW katakan, karena mereka cemas takut kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cemas kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita tidak boleh merasa percaya diri, pede dengan amal kita. Bangga, oh saya sudah lakukan ini, saya sudah berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, sudah bersedekah bangun ini dan itu, sudah begini dan itu. Jangan pernah menjadi kebanggaan bagi kita. Nah, ya, para sahabat yang amalnya mereka besar saja, mereka memiliki rasa kecemasan dalam dirinya. Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa setiap paginya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku
sangat memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amal yang diterima. Ya, kita minta kepada Allah amal kita agar diterima, Jadi ini permohonan, ya, permohonan. Maka para salaf dulu ketika mereka ditanya, apakah engkau ya memiliki rasa harap kepada Allah? Maka dijawabnya apa? Semoga Allah berikan aku rasa harap kepadanya. Ditanya, apakah engkau memiliki rasa takut kepada Allah? Jawabnya, semoga Allah berikan kepadaku rasa takut kepadanya. Jadi untuk harap dan takut itu pun tidak boleh kita mengklaim saya takut kepada Allah. Ya, saya berharap kepada Allah, saya sudah berharap kepada Allah. Belum. Ya, mesti berharap terus agar diberikan rasa harap. Ya. Ya, disebutkan para ulama, siapa yang siapa yang merasa tidak perlu bertobat, maka dia harus taubat dari perasaannya itu. Kita ulangi, siapa yang merasa tidak perlu untuk bertobat, maka dia harus bertobat dari perasaannya itu. Ya, siapa kita yang bisa memastikan diri kita aman dari azab Allah? Siapa kita yang memastikan diri kita betul-betul telah memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah? Siapa kita yang merasa diri kita betul-betul telah memiliki raja kepada Allah? Kita hanya bisa berupaya menuju ke sana. Kita mesti berdoa memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang bisa kita lakukan hanyalah upaya. Begitulah yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Upaya mengejar cinta tadi, upaya mengejar rasa rasa harap tadi, begitu pula dengan rasa khauf tadi. Sehingga jemaah yang kami muliakan, mencintai karena Allah Taala, ya, begitulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, sehingga para sahabat pun amat ya besar cintanya kepada Allah Taala, begitu pula amatlah besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Waktunya terbatas, aja banyak pertanyaan. Mungkin kita jawab sebagian saja. Ustaz radhiyallahu anhu itu khusus untuk sahabat saja atau boleh kita ucapkan kepada selain sahabat sebagai bentuk doa dan harapan kita? Taib, jemaah yang dimuliakan, mencintakan Allah Taala. Memang di dalam hal ini ya tentang perkara radhiyallahu anhu rahimahullah, ya, ini para ulama membaginya kepada dua kategori. Kalau yang dimaksud dengan laqab atau penamaan atau penyebutan atau gelar untuk seseorang, maka radhiyallahu anhu hanya boleh diberikan untuk para sahabat saja. Hanya boleh diberikan untuk para sahabat saja. Namun kalau dimaksudkan untuk mendoakan seseorang, ya, ini boleh diberikan kepada kaum muslimin, ya, walaupun dia bukan para sahabat, hanya dalam maksud mendoakan saja. Ya, tentunya Allah Maha tahu dengan apa yang dia tujukan ke situ. Dan kalau seseorang ya mengkhawatirkan terjadinya fitnah, memang dia mendoakan seorang ulama zaman sekarang atau ya orang yang gurunya malah, ustadznya malah, lalu dia katakan radhiyallahu anhu kepada gurunya, ini tentu penempatannya tidak tepat. Ya, dia telah menjatuhkan ini pada tuduhan nantinya. Karena secara urufnya yang dikenal oleh masyarakat, radhiyallahu anhu itu khusus untuk para sahabat. Bahkan menyebut ya Uwais Al-Qarni saja yang hidup di zaman Nabi SAW, para ulama menyebutnya rahimahullah, tidak radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau bukan bagian dari para sahabat, saking ketatnya dalam penyebutan ini. Maka ya, kalaupun ditujukan untuk mendoakan semoga Allah meridhai dia, meridhai guruku, tidak perlu disebutkan ya kepada orang lain. Akan tetapi dia katakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah ridhailah guruku, tidak ada masalah. Ya. Karena dalam perkataan para ulama, ya Umar bin Khattab atau anak beliau Abdullah bin Umar, man alqa nafsahu fi tuhmah fala yalumanna man asa'a dhan ilaih.
Siapa yang menjatuhkan dirinya ke dalam potensi tertuduh, maka jangan salahkan kalau ada orang yang berburuk sangka kepadanya. Siapa yang menjatuhkan dirinya pada potensi tertuduh, ya, seperti tadi, dia akan tertuduh menganggap ustadznya setara dengan sahabat. Dia akan tertuduh itu. Cobalah antum tulis, ya, Ustadz Fulan radhiyallahu anhu. Tulis di flyer. Orang akan mengira, ya, wah ini sudah menyamakan ustadznya dengan sahabat. Kan seperti itu. Maka hati-hati terhadap tuduhan orang kepada kita. Jangan jatuhkan diri kepada potensi tertuduh. Ini penting. Ya. Ini potensi tertuduhnya sangat kuat. Sangat kuat. Apalagi kalau dia tulis Ustadz Fulan alaihi salam gitu kan. Padahal dia cuma menginginkan semoga Allah memberikan keselamatan pada ustadz saya, mungkin. Tapi niatnya itu tidak cukup. Karena dia ada potensi tertuduh di dalam itu. Nah, makanya mudaratnya amat besar. Kaidah jelas, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, ketika bertemu ada maslahat dengan mudarat. Maslahatnya apa? Dia ingin mendoakan gurunya. Semoga Allah berikan keselamatan untuk dia. Semoga Allah berikan keridhaan untuk dia. Tapi ada mudarat. Mudaratnya apa? Orang akan beranggapan fulan ini menyamakan ustadznya dengan sahabat atau dengan para nabi. Kan begitu. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, tidak dibolehkan, ya. Jadi menutup celah itu jauh lebih baik, lebih mulia. Menutup celah seseorang terjerat ke dalam keharaman itu lebih baik baginya. Tayyib. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada anjuran atau sunnah membaca surat Al-Falaq, An-Nas setelah salat fardu? Nah, ada. Ya, kalau buka di buku ya, zikir setelah salat itu dirincikan para ulama, ya, setelah seseorang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Kemudian dia menutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas masing-masing sebanyak 1 kali. Iya, benar, ini hadis-hadisnya sahih, ya, dan masyhur dalam zikir, ya, setelah salat dituliskan oleh para ulama dalam hal ini, ya, tentunya ya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ya, silakan, nanti kita belum bisa menyebutkan siapa periwayat hadisnya. Nah, tapi ya ini hadis yang sahih, ya, kita mengakui kesahihannya. Ya, adapun hal-hal yang lain yang ditambah-tambah seperti apa? Al-Fatihah, ini enggak ada dalilnya. Setelah salat disuruh baca Al-Fatihah, ini belum kita dapati. Ya, dalil hadis dari manapun yang menyuruh kita setelah salat maka bacalah Al-Fatihah, enggak ada. Nah, ya silahkan kalau tahu, ya silahkan kita bahas di sini, kita tunjuk, oh benar ada dalilnya. Kalau betul ada dalilnya sahih, kita siap menerima. Ya, kalau ada dalilnya dan sahih dalilnya itu kita siap menerima. Tetapi ketika tidak ada dalilnya, ini menyangkut persoalan ibadah, maka tidak bisa kita terima. Nah, akankah membaca ayat-ayat itu bagian dari ibadah yang ditempatkan pada tempat yang khusus? Ya, seperti membaca ayat-ayat yang tadi ditempatkan pada tempat yang khusus. Ya, itu butuh kepada dalil. Ketika ada dalilnya kita amalkan. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, terkait hadis yang disebutkan tadi bahwa ada sahabat yang tidak mau nikah karena ingin ibadah. Bagaimana kita menyikapi bahwa ada beberapa ulama yang mereka juga tidak menikah? Barakallahu fiikum. Jemaah yang kami muliakan, mencintakan Allah Ta'ala. Benar, ini perlu kita luruskan. Ada di zaman sahabat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di zaman Rasulullah SAW, yang dikenal dengan nama sahabat ini adalah Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk dikebiri. Untuk apa? At-tabattul, untuk dikebiri. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak menikah. Ya, dan tujuannya apa? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya,
ya menyebutkan hal itu tidak dibolehkan. Baik. Lalu bagaimana? Ya ini hukum asal ya. Kita lihat hukum asalnya seseorang yang dia mampu menikah ya, dia butuh untuk menikah ya, maka dia disyariatkan untuk menikah. Ya, maka nikah ini bagian dari syariat. Karena Nabi katakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka denganku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nabi menyebutkan di antara sunnah itu adalah nikah. Nah, maka ya ini hukum asal, nikah disyariatkan. Ya, haram hukumnya seseorang ya dengan sengaja meninggalkan pernikahan. Haram hukumnya seseorang dengan sengaja meninggalkan pernikahan atau bahkan membenci syariat pernikahan. Nah, ini hukum asal. Adapun tentang para ulama yang tidak menikah, ini kita mesti lihat latar belakangnya apa. Nah, ada latar belakang kenapa mereka tidak menikah. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Dilihat latar belakang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, beliau sehari-harinya memang ya bukan dibuat-buat, tetapi memang dalam kebutuhan dakwah, melihat kebutuhan masyarakat, umat untuk ilmu. Maka beliau pertama sekali memperkaya dirinya dengan ilmu. Kemudian beliau tulis, membaca, menulis, membaca, menulis. Sampai banyak buku yang beliau tulis. Untuk diberikan ilmunya, disampaikan juga kepada masyarakat dalam rangka mengangkat kejahilan yang tersebar di masyarakat ketika itu. Sembari itu beliau pun, kampung beliau diserang oleh kaum Tatar. Ya, terjadi peperangan ketika itu dan beliau pun ikut berperang. Ya, dari bangsa apa? Mongol, ya, Tatar. Nah, beliau pun ikut berperang. Sehingga ya, ini kesibukan beliau. Belajar, berdakwah, berperang. Belajar, berdakwah, berperang. Sehingga tidak sempat. Nah, ini dijelaskan para ulama. Bukan kesengajaan untuk meninggalkan nikah, tidak. Tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Tidak ada kesempatan untuk itu. Ya. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam sebuah riwayat disebutkan ketika beliau sudah tua, ditanyakan oleh murid beliau, lalu kenapa anda tidak menikah wahai imam? Beliau baru teringat, seakan-akan itu baru ingat gitu. Ah, iya ya, apa aku belum menikah ya gitu. Ya, menunjukkan ini sebuah keseriusan, ya, menunjukkan ini sebuah keseriusan bahwa ilmu agama, ya, pengabdian kepada masyarakat, kepada umat dalam rangka mengembangkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah Ta'ala, membuat ulama tersebut hilang kesempatannya untuk menikah. Ya, hilang kesempatan untuk menikah. Bukan karena mereka sengaja membenci, sengaja meninggalkan nikah atau membenci syariat nikah, tidak. Tidak pernah ada riwayat demikian. Beda halnya dengan tokoh tasawuf yang dikenal dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Itu kan sengaja tidak menikah. Tetapi dalam rangka apa? Ini dia yang keliru dia. Dia tidak ada sumbangsi di dalam ya memberikan pencerahan kepada umat. Dia hanya dalam rangka bertapa lah bahasa kitanya. Ya, ingin taqarrub kepada Allah, mengurung diri, itu saya tidak untuk belajar. Ya, tidak ada riwayatnya beliau mengajarkan Al-Quran. Ya, tidak ada riwayatnya beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Maka buku-buku karangan itu mana? Ya, yang menjadi alasan umur beliau habis untuk ilmu itu mana? Enggak ada riwayat demikian. Ya, maka ini hanya sebatas cinta saja tadi. Karena besar cinta kepada Allah, dia putus urat reproduksinya mungkin. Ya, kalaupun tak disebutkan riwayat demikian, yang penting dia tinggalkan menikah karena alasan cinta kepada Allah. Ini salah. Ini salah. Jadi dilihat kepada latar belakang kenapa para ulama itu tidak menikah. Walaupun demikian jemaah yang kami muliakan karena Allah Ta'ala, walaupun mereka ya dua ulama yang kita sebutkan tadi sebagai contoh tidak menikah, dalam artian tidak sempat untuk menikah,
Tapi karya-karya mereka tentang bahasan pernikahan itu luar biasa, komplit, lengkap. Ya, dalam kitab Al-Majmu', ya, karangan ya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, masalah fikih itu luar biasa. Tentang persoalan nikah itu panjang sekali. Ilmunya yang bagi ke masyarakat, ilmunya yang beliau bagi kepada kaum muslimin sampai ditinggalkan sampai hari ini, menunjukkan beliau tidak membenci syariat pernikahan, hanya saja belum sempat, gitu saja. Ya, karena kondisi ketika itu, Allahu a'lam. Jadi tidak bisa disamakan ya kondisi seseorang yang satu dengan yang lainnya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktunya sudah habis. Pertanyaan berikutnya insyaallah di waktu dan kesempatan berikutnya, insyaallah di tahun depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.